Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di channel Kamto Cangon. Yang kali ini dengan saya Jamjuri MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Nama saya Jamjuri, dilahirkan dan dibesarkan di kota Jakarta. Saya adalah putra ketujuh dari 13 bersaudara. Lingkungan yang keras, pengaruh keluarga, dan kehidupan yang keras di kota Jakarta banyak di antara anak-anak sebaya saya yang tidak bersekolah. Dan saya alhamdulillah bisa bersekolah walaupun di usia 11 tahun dan langsung kelas 2. Alhamdulillah, waktu terus berjalan, saya bisa menyelesaikan sampai SMA, bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi di IKIP Jakarta, program Diploma 2 jurusan Orkes Olahraga Kesehatan. Ya, sebenarnya saya tidak ada yang mendasari saya untuk jadi guru. Setelah tamat SMA, saya langsung daftar Akabri, waktu itu calon taruna catar, ya. Dan alhamdulillah hasil seleksi saya gagal. Namun saya tidak putus asa, di tahun yang sama juga saya ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru yang waktu itu disebut Sipenmaru. Dan alhamdulillah saya diterima, ya, di program Diploma 2 jurusan Olahraga Kesehatan atau Orkes di IKIP Jakarta. Selanjutnya kami mengikuti perkuliahan, ya, karena memang kami kuliah cari yang biayanya paling murah. Di IKIP Jakarta hampir tidak keluar duit sama sekali, karena kami diikutkan dalam proyek pengadaan tenaga pendidik atau P2TP. Selanjutnya kami selesai di tahun 1986. Saya langsung dapat SK sebagai CPNS, ya. Senang sekali, orang mau jadi CPNS susah. Saya tamat sekolah langsung dapat SK CPNS. Dan waktu itu kami ada 300-an dari 4 fakultas yang mendapat SK CPNS. Namun banyak di antara kawan-kawan kami yang mempertimbangkan antara berangkat dan 3. Alhamdulillah lagi, kami berkat nasihat, ya, dorongan dari orang tua bahwa Indonesia ini bukan Jakarta saja, Sumatera juga Indonesia, Kalimantan juga Indonesia, dan wilayah-wilayah lainnya juga Indonesia yang memerlukan kita. Ada dengan penuh semangat dan percaya diri, saya pun meyakinkan untuk melaksanakan tugas di daerah tempat saya yang baru, yaitu di SMP Negeri 1 Talang Ubi, Sumatera Selatan. Alhamdulillah, setelah saya mendapat arahan dari orang tua dan keluarga, saya pun memutuskan untuk berangkat melaksanakan tugas di tempat yang baru, yaitu di SMP Negeri 1 Talang Ubi, Sumatera Selatan. Pada tanggal 27 Desember 1987 saya berangkat. Thanks for channel Kamto Cangon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Ya, dengan harapan saya akan mendapatkan pengalaman dan mendapatkan ilmu di tempat yang baru. Ini barangkali sudah keputusan bulat saya selagi muda untuk mencari pengalaman, ya. Dan ini juga kesempatan baik mungkin untuk saya di masa depan yang akan datang, gitu kan? Karena itu saya putuskan untuk berangkat. Dan ketika kita datang, ya, kita langsung ke Kanwil waktu itu. Akhirnya bermalam 1 hari di Kanwil. Kami langsung ke wilayah, ke tempat tujuan, yaitu SMP Negeri 1 Talang Ubi. Dan alhamdulillah masih menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam lagi dari kota Palembang. Ya, alhamdulillah, ya, kami datang, sambutan dari unsur Muspika, ya, Pak Camat,
Pak Kapolsek, Pak Jaksa, luar biasa. Kami disambut bak raja yang datang, termasuk dengan Kepala Sekolah Bapak Kodri Harun dan para wakilnya Bapak Pardosi, Bapak Siregar, dan guru-guru yang lain ya, yang masih terkesan. Banyak guru-guru yang terkesan di sana, ada Pak Suwondo, Pak Mustajab, ya, juga ada Ibu Yuli dan Ibu Sumiati yang sama-sama dari Jawa. Orang sana bilangnya kami orang Jawa, bukan orang Jakarta. Alhamdulillah ya, sambutan dan guru-guru di sana luar biasa, membuat kami betah, membuat kami kerasan untuk tugas. Alhamdulillah, setelah kami datang di sekolah yang baru, banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Selain sambutan dari pemerintah setempat, juga pengalaman yang tidak bisa dilupakan adalah ketika kami ngajar para siswa di sana. Mereka sangat bangga punya guru yang ganteng katanya, dari Jakarta gitu kan. Sehingga mereka maunya diajar dengan Pak Jamjuri, nggak mau sama yang lain. Nah ini kan membingungkan juga. Karena mungkin saking cintanya, saking senangnya dengan saya, banyak anak-anak itu ketika saya ngajar, mereka melihat saya dari balik jendela, seperti ngintip gitu. Bahkan ada juga mereka itu, kalau saya ajar di lapangan, ada yang pura-pura pingsan. Karena mungkin pengen digendong gitu kan. Ya karena, ya kalau ada yang pingsan seperti itu kan harus kita tangani gitu kan. Jadi tidak boleh kita abaikan. Begitu juga ada pengalaman dengan Bapak dan Ibu guru, ya kan? Ketika kami pergi ke kebun, ya kan? Ya untuk mencicipi buah duren, misalnya kan? Nah, karena di sana kalau sudah musim buah, wah itu kan berbagai macam buah. Ada duren, ada cempedak, ada duku. Dan yang saya pegang ada buah cempedak. Saya di kota Jakarta belum pernah itu yang namanya makan atau melihat buah cempedak. Hanya gorengan rasa cempedak. Tapi di sana saya bisa makan cempedak. Itu waduh, bukan lagi 1-2 biji ya. Jadi bukan biji sate, 1 atau sampai 2 buah yang utuh gitu kan. Ya karena memang buah di sana luar biasa. Jadi setiap tahun itu ada musim barengan gitu kan, ada duren, ada cempedak, ada rambutan, dan ada duku itu. Tidak terasa kami sudah melaksanakan tugas selama 7 tahun di sana. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Caangon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Nah selanjutnya seiring waktu, karena saya pun ingin maju seperti yang lain, nah saya ingin kembali melanjutkan kuliah ke S1. Dan saya bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah yang waktu itu sudah rotasi, yaitu yang pertama Bapak Kodri Harun, selanjutnya digantikan oleh Bapak Yunus. Dengan Bapak Yunus saya mengajukan untuk mutasi dan alhamdulillah beliau ya menyetujuinya dengan memberikan lolos mutu kepada saya. Alhamdulillah, mungkin karena sudah jodoh dan rezeki saya, proses mutasi saya tidak berlangsung lama ya, tidak dalam hitungan 1 tahun. Kami usul di bulan Februari dan di bulan Juli kami sudah menerima SK mutasi ke SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Karir saya mungkin di sekolah diawali dari pembina OSIS, baru 3 bulan di tempat yang baru langsung dipercaya jadi pengurus OSIS atau jadi pembina OSIS. 2 tahun kemudian saya dipercaya jadi wakil bidang kesiswaan karena memang waktu itu ya mungkin saya dianggap mampu oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Haji Edi Marhadi almarhum ya. Semoga beliau ya diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
banyak prestasi yang kami raih dan kami dapatkan, ya kan? Tentunya sesuai dengan musimnya pada waktu itu. Waktu itu adalah musimnya gerak jalan, ya. Gerak jalan mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, bahkan sampai tingkat provinsi. Alhamdulillah saya pernah membawa anak sampai tingkat provinsi untuk gerak jalan. Begitu juga di cabang olahraga bola voli, ya. Cabang olahraga bola voli SMP Negeri 19 cukup disegani, ya. Ya bersaingnya dengan SMP 7, dengan SMP 12, ya. Begitupun pramukanya. Karena memang kami benar-benar murni. Anak-anak yang kami didik waktu itu pelatihnya adalah Bapak Sudirman yang sekarang menjadi kepala SMP Negeri 14. Selanjutnya dari tahun 98 sampai tahun 2011, ya, sampai 2011 saya dipercaya untuk menjadi wakil kurikulum. Dan prestasi akademiknya tentunya juga dari Bapak dan Ibu guru, ya kan? Ini luar biasa. SMP Negeri 19 ini pernah masuk 3 besar untuk sekolah negeri di Kota Bekasi. Ini bisa kita pertahankan, ya, sampai beberapa tahun. Karena memang kompetensi Bapak dan Ibu guru di 19 waktu itu cukup handal, ya, dari kekompakannya dan kemandiriannya. Itu mungkin beberapa prestasi yang bisa kami banggakan di SMP Negeri 19 Bekasi, khususnya ketika saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum. Saya mengikuti seleksi calon kepala sekolah, tentunya dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Yang akhirnya berkat kesabaran itu, ya, jadi juga, ya, pada tanggal 12 Desember 2011 saya dipercaya untuk memimpin SMP Negeri 38 di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah di sana cukup lama sampai dengan tahun 2016. Jadi kurang lebih 5 tahun di SMP Negeri 38. Selanjutnya dimutasikan kembali ke SMP 16. Setahun di sana kami kembali dimutasikan ke SMP Negeri 11 Kota Bekasi. Dan alhamdulillah sejak Oktober kemarin, ya, 5 Oktober kami dimutasi ke SMP 11 jadi balik kandang. Itu mungkin karir saya, ya, mulai dari pembina OSIS, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kurikulum, sampai menjadi kepala sekolah. Ketika kita datang ke sekolah baru, kita tidak perlu ngegaspol, ya kan? Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mendengar, melihat, bahkan mungkin menganalisis kebiasaan-kebiasaan apa aja yang ada di sana. Jangan kita mengikuti kehendak kita, harus begini, harus begitu. Tapi sebaiknya setelah kita mendengar, ya kan, setelah kita melihat, kita diskusikan dengan kawan-kawan kita di sana. Ya. Yang berikutnya mungkin kiat yang kedua, ya, kita jangan merubah tatanan yang sudah ada di sekolah itu. Kita mengikuti tatanan yang sudah ada. Bahkan kita bila perlu meningkatkan tatanan yang sudah. Sebab bila kita merubah tatanan yang sudah ada, akan terjadi ketidakkondusivan. Nah, yang ketiga, kiat yang ketiga, tidak ada salahnya kalau kita minta pendapat dari para pejabat, barangkali seperti yang pernah kami lakukan dulu, ya, bagaimana kami harus bekerja di sana, bagaimana kami harus berbuat. Ya, beliau-beliau itu orang-orang berpengalaman tentunya, sebelum mereka jadi pejabat tentunya punya pengalaman yang mereka dapatkan. Nah, itulah barangkali kita tidak perlu takut untuk bertanya, termasuk mungkin dengan para senior, ya, bukan kami ingin dihargai, tetapi mungkin pengalaman-pengalamannya sudah dilakukan sehingga masih bisa bertahan menjadi kepala sekolah sampai detik ini mungkin. Itu selanjutnya, ya, bukan hanya kiat saja, yang namanya kita seorang kepala sekolah ada seorang manajer, ya. Tentunya kita harus merencanakan, ya, kita rencanakan sesuai dengan aturan yang ada. Merencanakan, ya, kita ikuti saja, ya, Permendikbud nomor 19, ya,
tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah. Di sana bagaimana merencanakan sekolah, mulai dari visi misi. Tapi yang paling penting, kita tidak perlu muluk-muluk membuat program itu. Program itu yang penting yang realistis, yang dibutuhkan di sana. Contoh, program jangka pendek kita misalnya mendisiplinkan pegawai, ya. Kita disiplin pegawai, ya. Misalnya bagaimana cara mendisiplin mereka hadir tepat waktu, ya, tidak terlambat, begitupun pulang tepat waktu. Insya Allah kalau kedisiplinan sudah terbentuk, program selanjutnya mudah saja. Misalnya kita administrasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang utama disiplin dulu, ya. Orang Yunani disiplin naspitai. Tanpa disiplin nonsen, ya. Gak mungkin segala sesuatu bisa dicapai. Dan yang paling penting lagi, kita selalu berpikiran positif, ya. Setelah kita tadi mendengar, melihat, jangan kita lihat yang negatifnya, tapi kita lihat yang positif. Ya, selanjutnya untuk para calon guru, ya, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, ya, jangan takut untuk bertugas di tempat yang jauh dari keluarga, ya. Yang berikutnya juga niatkan bahwa kita mengajar itu adalah ibadah, ya. Kalau Bapak ingat pepatah, ya kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Banyak kawan-kawan saya dulu ketika ditugaskan di daerah tidak mengambil kesempatan ini, akhirnya mereka menyesal dan mereka di blacklist, tidak bisa jadi pegawai negeri selanjutnya. Terima kasih channel Kamto Caangon. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.